Hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan. Dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberi kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa kepada Allah. Allah, Bapa sumber penopang kehidupan kami. Saat ini, kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 14 secara silih ganti. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya untuk kita membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai dengan 18. Mazmur 40 ayat 10 sampai dengan ayat 18 kita siapkan, dan sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Alkitab di tangan kami telah boleh kami buka. Alkitab yang menemani kami, berita firman Tuhan yang selalu kami dengar dalam berbagai kesempatan. Dan bila pada saat ini
kami diberikan lagi waktu dan kesempatan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Itu semata-mata adalah anugerah kasih karunia. Apa yang sudah sering kami dengar, kami baca lewat berbagai bentuk pemberitaan firman. Ketika kami menilik kembali, kami belum melakukan secara maksimal. Tapi karena kasih karunia dan anugerah, Tuhan memperkenankan kami mendengar sabda firman Tuhan saat ini. Berkati kami, sertai kami, penuhi hidup kami, keluarga kami dengan Roh Kudus-Mu. Karena kami memohon penyertaan Roh Kudus-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 40. Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur 40 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku, sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam ibadah keluarga pada saat ini. Semoga Bapak Ibu, anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jangan lupa 3M, pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita taat itu, kita jaga semua. Kita sehat, keluarga kita sehat, maka masyarakat di sekeliling kita telah berkontribusi untuk juga membagi kesehatan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, mungkin kita semua yang namanya orang hidup pasti pernah bertemu dengan masalah, baik ringan, sedang maupun berat. Nah Bapak Ibu mungkin pernah bertemu dengan sebuah masalah, dan ketika Bapak Ibu mentok tidak lagi bisa menyelesaikan masalah itu, atau tidak bisa keluar dari masalah itu, pernah terlintas dalam hati atau dalam pikiran. Lalu keluarlah kalimat begini, kalau begini terus, mendingan mati saja. Mungkin kita semua pernah terlintas pikiran seperti itu, atau perkataan itu. Setidak-tidaknya pernah terpikirkan, kalau begini, aduh, mendingan mati saja deh. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mengapa sampai ide, saya sebut itu ide gila, atau pikiran
pikiran yang gila yang bisa muncul di dalam hati kita atau pikiran kita. Mengapa itu sampai terjadi? Ternyata bisa banyak ragam penyebabnya. Bisa karena berat beban hidup yang harus ditanggung. Beban hidup ini pun bisa beragam. Kemudian dia ketika menjalani sebuah perjalanan waktu dalam hari-hari hidup, dia mentok, dia tidak menemukan solusi. Lalu muncul pikiran atau ide seperti itu. Atau ada orang yang merasa sendiri di tengah-tengah dunia ini. Saya sebut sendiri ini saya mohon maaf Bapak Ibu Saudara-saudara anak-anak, saya senang sekali belajar bahasa Inggris. Saya menemukan sebuah kata alone dan lonely. Sama-sama diterjemahkan sendiri kalau diterjemahkan. Tapi kalau ada orang sendiri, dia sendiri memang tidak ada siapa-siapa. Tapi yang saya maksud sendiri ini adalah orang yang lonely. Kalau bahasa kerennya itu kesepian. Padahal dia mungkin ada di tengah banyak orang, tapi dia merasa sendiri. Nah, mungkin juga ini menjadi penyebab dia ingin, mendingan mati saja. Ada orang yang seperti itu. Atau seperti alasan klasik, putus asa, hilang harapan, dan masih banyak faktor-faktor penyebab yang kemudian memicu timbulnya di dalam pikiran, di dalam perasaan, ada suara yang berbunyi, kalau begini mendingan mati saja. Syukur-syukur kalau dalam hati, apalagi kalau terungkap. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini mari kita coba lihat lewat bacaan ini, apa kehendak Tuhan lewat pengalaman sang pemazmur yang coba dia bagikan kepada Bapak, Ibu, anak-anak sebagai keluarga-keluarga Kristen, khususnya kita di dalam jemaat GPIB Immanuel WR Supratman ini. Ada pepatah bilang begini, kalau udah jatuh, tertimpa tangga, kemudian dikejar anjing, lalu ditabrak mobil. Artinya apa? Masalah itu datang bertubi-tubi. Satu belum selesai datang satu, satu belum selesai datang satu. Ketika bertemu dengan hal-hal seperti ini, bagaimana sikap keluarga Kristen menghadapinya? Pemazmur lewat tulisannya dari ayat 10 sampai dengan ayat 18, dan kalau Bapak Ibu nanti punya waktu yang panjang, bacalah dari ayat 1 sampai dengan ayat 18 ini. Bagaimana dia menceritakan pengalaman dia keluar dari berbagai himpitan-himpitan hidup, berbagai tekanan hidup, dan mungkin saja dia juga pernah terlintas dalam kepala dia. Mungkin saja, sekali lagi, ini saya berasumsi. Dia juga mungkin berpikir, aduh kok berat sekali, mendingan saya mati saja. Tapi bagaimana pemazmur bisa melewatinya? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur mau mengajak dan mengajarkan Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen zaman ini. Hal yang pertama, setiap keluarga Kristen harus mampu punya cara pandang, cara pikir, dan perkataan yang selalu diungkapkan setiap saat bahwa Tuhan itu besar. Nah, itu bisa Bapak Ibu temukan kan di dalam ayat 17 dalam bacaan kita, itu tolong digarisbawahi Bapak Ibu. Setiap keluarga, setiap pribadi harus mampu berkata, Tuhan itu besar. Ini menjadi indikator awal atau acuan dasar awal supaya ketika bertemu dengan berbagai persoalan hidup, Bapak Ibu akan berkata, persoalan itu tidak besar, persoalan itu kecil, kita punya Tuhan yang lebih besar kok, Tuhan yang mampu mengatasi segala sesuatu. Itu harus ada dulu dalam hidup setiap pribadi keluarga Kristen. Tuhan itu besar. Kenapa pemazmur mengajarkan ini? Bapak Ibu, bacaan ini sebenarnya punya latar belakang. Pemazmur pernah mengalami, tapi ketika dia berpikir, di dalam hidupnya dia tunjukkan bahwa Tuhan itu besar. Nah, dia mampu berhadapan dengan persoalan hidup. Pemazmur pernah punya pengalaman bagaimana dia dikejar-kejar oleh Raja Saul.
itu dia tuangkan di sini. Dia lari ke sana mau ditangkap, dia lari ke sini mau ditangkap, dan hendak dibunuh. Tapi dia tidak patah semangat. Kenapa? Karena dia punya gambaran hidup, punya prinsip hidup, pandangan hidup yang berkata, Tuhan itu besar. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dalam kondisi dan keadaan ini, seorang keluarga Kristen harus mampu untuk tidak boleh andalkan pada kekuatan manusia. Dan itu harus ditunjukkan dengan apa? Sikap bahagia pada saat dia percaya. Zaman sekarang kita semua berhadapan dengan sebuah pandemi yang kita sebut COVID-19 ini. Kita sama-sama sudah tahu, sudah sering mendengar. Salah satu cara menghadapi pandemi ini adalah punya imun yang bagus. Imun yang bagus dibentuk oleh salah satu faktor pendukung adalah bahagia. Bahagia dalam pribadi, bahagia dalam keluarga, bahagia dalam relasi kerja dengan siapa saja. Tapi pada saat itu, seorang yang bahagia itu ditunjukkan dengan ciri-cirinya seperti apa? Dia tidak mengandalkan manusia. Coba lihat ayat 5 dalam perikop bacaan kita. Yang diandalkan siapa? Tuhan semata-mata. Ayat 5 mengatakan begini. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, kalau kita mampu mempunyai pandangan dan pikiran bahwa Tuhan itu besar, kita tunjukkan dengan sikap hidup yang bahagia, kita semua punya masalah, Bapak Ibu. Siapa yang tidak punya masalah? Setiap manusia pasti punya masalah, dari hal yang kecil sampai dengan yang besar. Tapi ketika dia merasa punya Tuhan yang besar, dan dia mampu hidup dalam sebuah sikap hidup yang bahagia, jangan sekali-kali andalin manusia, andalkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang namanya godaan atau pikiran yang mau mengganggu Bapak Ibu dengan kalimat seperti ini yang tadi sebutkan di awal, aduh mendingan mati saja, tidak akan pernah terjadi. Saya berani menjamin itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan Allah menjamin itu, dan itu sudah dialami oleh pemazmur. Jadi ketika Bapak Ibu, saudara dan saya, yang pertama, pengakuan bahwa Tuhan itu besar, ditunjukkan dengan sikap hidup bahagia, dengan tidak mengandalkan pada kekuatan manusia, tapi pada Tuhan semata-mata. Bapak Ibu sedang mampu berhadapan dengan apapun tantangan ini. Hal yang ketiga, perhatikan baik-baik ayat 9 dalam bacaan ini. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Hal ketiga yang harus dilakukan oleh orang percaya, keluarga Kristen, sehingga apapun masalah di depan dia dan dia tahu Tuhan pasti membawa dia melewatinya, dia harus mampu menempatkan Taurat Tuhan itu dalam hidupnya. Saya selalu berkata dalam setiap ibadah, dalam setiap persekutuan, ingatkah kita 10 hukum Taurat? Jangan sampai kita hafal pada saat mau CD saja. Kita ingat 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ingat terus, taruh di dalam hati. Bukan sekedar hafal, tapi mampu melakukannya dalam hidup setiap saat. Ayat 9 berkata dengan tegas, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dada. Jadi apa yang ada di dalam dada itu yang dilakukan. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Secara sederhana telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kita sebut dengan hukum kasih itu, intisari daripada Taurat.
Nah, kalau Bapak Ibu Saudara anak-anak mampu melakukan itu, ini hal ketiga yang harus dilakukan Bapak Ibu. Kalau kita sudah melakukan itu, dimanapun kita ada, apapun berat beban hidup Bapak Ibu, yakin dan percaya, Tuhan akan mengantar, membimbing kita melewatinya. Kenapa banyak-banyak orang cepat putus asa? Dia mungkin mulutnya saja bilang, Tuhan itu besar. Dia mungkin bahagia diandalkan apa? Hartanya, koneksinya. Bukan mengandalkan Tuhan. Dia senang, tapi modal orang lain. Lalu dia tidak mau melakukan taurat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siap-siap Bapak Ibu. Ada masalah datang, dan itu masalah, mungkin sebenarnya masalah itu tidak berat. Tapi karena masalah itu Anda anggap berat, karena tidak punya kekuatan pada Tuhan sebagai andalan, bisa jadi Bapak Ibu akan berkata, mendingan mati saja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau tiga hal itu setelah Bapak Ibu lakukan, apa itu jadi milik diri sendiri? Apa itu jadi milik anggota keluarga saja? Tidak Bapak Ibu. Pemazmur mau bilang begini, hal keempat, bersaksi lewat umat kepada jemaat yang besar. Dalam bacaan kita dikatakan, aku mau menyatakan itu di dalam jemaat yang besar. Nyatakan apa? Tuhan itu besar. Nyatakan apa? Saya bahagia karena saya punya Tuhan yang saya andali. Isinya tentang apa yang harus kita nyatakan? Apakah Bapak Ibu harus berkhotbah semua? Tidak. Yang harus Bapak Ibu nyatakan sebagai kesaksian dalam poin yang keempat yang pemazmur ajarkan adalah apa? Dia mau bicara tentang apa? Bicarakanlah tentang keadilan. Hidup Bapak Ibu Saudara dan saya harus adil. Hidup dalam kesetiaan dan penuh kasih dimanapun Bapak Ibu ada. Mari kita lihat dalam bacaan kita di dalam Alkitab itu sangat-sangat diungkapkan berulang-ulang kali. Bersaksi lewat posisi di mana kita ada. Yang kita saksikan apa? Hidup harus adil, hidup harus setia, hidup penuh kasih dimanapun kita ada. Yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buat 4 hal ini sebagai keluarga Allah, ketika kita bersama-sama membuat 4 hal ini, yakin dan percaya, seberat apapun tantangan hidup, seberat apapun kesulitan hidup yang harus kita hadapi, kita tidak akan pernah menjadi orang yang duduk pasrah lalu mengatakan, ya sudah nasib, kalau begitu mendingan mati saja. Orang Kristen tidak boleh seperti itu. Kalau ada orang bertanya, kenapa orang Kristen tidak boleh seperti itu? Karena pemazmur ajarkan dari pengalaman hidupnya kepada kita di zaman ini. Kita punya Tuhan yang besar. Orang Kristen harus bahagia. Cara bahagia dengan bagaimana? Jangan sekali-kali andalin manusia atau andalin pada apapun di dunia ini. Andalin Tuhan yang besar. Lakukan kehendak Tuhan yang tertanam dalam hati kita. Kasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan, dan kasihilah sesamamu manusia. Ketika Bapak Ibu anak-anak mampu melakukan itu, yakin dan percaya, kita akan mampu berhadapan dengan berbagai tantangan hidup. Dan yang keempat, nyatakan itu kepada dunia. Orang Kristen, keluarga Kristen, Bapak Ibu anak harus jadi orang-orang yang adil, orang-orang yang setia, orang-orang yang penuh kasih dimanapun kita ada. Kapan kita buat itu Bapak Ibu? Pemazmur mau bilang, saat ini juga, sekarang ini juga. Karena kalau kita buat itu, Bapak Ibu Saudara dan saya akan tahu bahwa pertolongan Tuhan luar biasa. Itulah tema yang mau diusung di dalam ibadah keluarga kali ini. Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pandemi sedang terjadi. Begitu banyak orang ada yang putus asa kehilangan pekerjaan karena banyak dirumahkan. Banyak ekonomi berantakan. Banyak kondisi yang tidak mengenakan. Bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi.
Tapi orang percaya punya Tuhan yang besar. Orang percaya punya kebahagiaan karena dia ngandalin Tuhan, bukan andalin manusia. Orang percaya taat pada apa yang telah ditanamkan dalam hidup kita, Taurat Tuhan itu. Orang percaya harus menyatakan keadilan, kesetiaan, dan kasih dalam praktek hidup setiap hari. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita buat itu, yakin dan percaya. Sekali lagi, yakin dan percaya. Tidak pernah akan terlintas dalam hati maupun pikiran kita putus asa, patah semangat, atau kehilangan harapan. Bahkan tidak akan pernah muncul dalam mulut kita kalimat yang saya katakan di awal. Kalau begini, mendingan mati saja. Itu tidak akan pernah. Yang ada adalah apa? Tuhan itu besar. Terpujilah nama Tuhan Yesus kini dan sepanjang waktu. Amin. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku pandang wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat Tuhan, mari kita bawa di hadapan Tuhan segala apa yang kita alami dalam perjalanan waktu kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu menguatkan dan memberkati kita. Kita bawa segala yang kita alami dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau Tuhan yang besar. Seringkali mulut kami berkata demikian. Tapi ketika kami diperhadapkan atau ditempatkan di tengah-tengah berbagai persoalan hidup, kami cepat sekali putus asa. Kami cepat sekali frustrasi. Bahkan kadang terlintas dalam hati pikiran kami. Kami ingin mengakhiri anugerah hidup yang Tuhan karuniakan sebagai sebuah kesaksian di tengah dunia. Kami mohon ampun Bapa. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar hidup kami memiliki optimisme karena kami punya Tuhan yang besar. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia karena punya Tuhan yang besar. Dan itu yang menjadi andalan kami. Kami juga mohon ampun Bapa. Seringkali kami mengandalkan kemampuan kami. Baik moral maupun material kami andalin dalam hidup di tengah-tengah dunia. Karena kami merasa punya harta yang banyak. Ketika kami bertemu dengan persoalan hidup,
kami seolah-olah mampu menyelesaikan itu dengan membayar dan membelinya. Ketika kami ditempatkan dalam persoalan hidup, kami banyak sekali mengandalkan pada orang-orang yang kami anggap punya power lebih, punya kekuasaan lebih. Kami lupa bahwa Tuhan itu besar, Dia punya segala sesuatu. Tuhan, kami mohon ampun. Ketika kami terjebak dalam pikiran-pikiran seperti itu, kami lalu kehilangan bahagia. Sedangkan ketika kami diingatkan lewat pemazmur, bahwa ketika kami ditempatkan dalam berbagai persoalan hidup, sebesar apapun itu, ketika orang percaya yakin bahwa Tuhan yang dia imani adalah Tuhan yang besar, dia akan berbahagia karena dia punya andalan. Tanamkan itu dalam hati kami dan pikiran kami, Bapa, agar kami sebagai keluarga Kristen mampu setiap saat menjadi keluarga-keluarga, punya pengakuan bahwa Tuhan itu besar, hidup berbahagia karena mengandalkan Tuhan dalam berbagai aspek hidup. Dan pada saat yang sama, kami mempraktekkan Taurat Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami tampil di tengah-tengah dunia, dalam dunia kerja kami, aktivitas kami sehari-hari, kami mampu menampilkan keadilan, kami mampu menampilkan kesetiaan, kami mampu menunjukkan praktek kasih yang sebenarnya. Dimulai dari keluarga, kami tampilkan kepada dunia, bahwa ketika kami mampu melakukan itu semua, seberat apapun tantangan hidup, Tuhan menjamin kami anak-anak Tuhan mampu melewatinya. Teristimewa pada saat ini, Bapak, ketika negara kami bersama negara-negara lain di berbagai tempat, khususnya daerah kami, berhadapan dengan pandemi COVID-19. Banyak orang kehilangan harapan, banyak orang mulai putus asa, banyak orang mulai frustrasi dengan berbagai keadaan yang terjadi. Tapi sekali lagi, Allah mengingatkan dengan berita firman Tuhan dari pengalaman pemazmur ini, bahwa ketika keluarga Kristen yakin dan percaya Tuhan itu besar, kami mampu hidup taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mampu hidup sebagai keluarga yang bahagia, yakin dan percaya bahwa kami mampu melewati masa-masa pandemi ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu, membawa segenap jemaat Tuhan dalam GPIB Immanuel WR Supratman ini, dalam berbagai bentuk pelayanan yang dilayangkan oleh para orang-orang yang Tuhan panggil dan utus secara khusus dalam panggilan pelayanan ini. Bapak Pendeta Yance Tonapa sebagai Ketua Majelis Jemaat, bersama dengan teman-teman penatua dan diaken, para majelis gereja di tempat ini. Tuhan berkati, berikan kekuatan hikmat bijaksana di dalam berbagai bentuk penata layanan yang mereka layangkan bagi jemaat Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Sony bersama dengan Bapak Pendeta David di dalam turut mendukung dalam pemberitaan firman sebagai pelayan Tuhan lewat pemberitaan firman dan sakramen dalam jemaat ini. Tuhan juga berkati dalam keterlibatan kami mendukung berbagai bentuk pelayanan dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kami datang secara khusus bersama dengan PHMJ dalam tugas-tugas khusus mereka, bersama dengan para pegawai gereja, bersama dengan para ketua sektor, bersama dengan para ketua-ketua pelkat, dan segenap anggota-anggota yang di dalamnya. Allah berkati, agar ketika kami bersama-sama dalam hidup kami yakin bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang besar. Kami mampu menjadi jemaat Tuhan, jemaat yang bahagia, karena kami andalkan Tuhan dalam apapun bentuk pelayanan bersama kami. Kami jemaat Tuhan dalam GPIB Immanuel WR Supratman punya kerinduan Allah selalu memberkati kami, agar kami mampu mempraktekkan keadilan, kesetiaan, dan kasih dimanapun kami ada. Sehingga kami mampu menampilkan gambar Allah dalam hidup kami di tengah-tengah dunia sebagai sebuah kesaksian. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami datang secara khusus bersama dengan orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi dimanapun mereka berada, dalam berbagai hal apapun yang mereka hadapi.
Berbagai pergumulan-pergumulan hidup, beban-beban hidup yang besar, Allah berkati mereka. Pengalaman pemazmur mengajarkan kepada kami bahwa seberat apapun Tuhan mengizinkan itu terjadi. Anak Tuhan harus mampu melewatinya. Karena setiap orang percaya punya Tuhan Allah yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi segenap jemaat Tuhan yang bertemu dengan saat-saat yang bahagia, Tuhan juga berkati, ingatkan mereka. Karena Tuhan yang besar, Tuhan yang menganugerahkan kebahagiaan sukacita dalam perjumpaan dengan hari-hari khusus dalam kehidupan mereka. Allah hadir dan berkati mereka juga. Terima kasih Bapa dalam surga, kami datang bersama dengan pemerintah negara kami, pemerintah provinsi kami, pemerintah kota kami, dan yang ada dalam lingkup yang terkecil, kelurahan maupun lingkungan RT di mana kami bertempat tinggal atau kami beraktivitas. Allah berkati, sehingga dalam berbagai keterlibatan kami, tidak saja sebagai warga gereja, tapi kami juga adalah warga masyarakat. Kami mampu membagikan berita firman Tuhan yang kami dengar ini dalam praktek hidup di tengah-tengah dunia. Berkati kontribusi kami, berkati keterlibatan pemimpin-pemimpin kami. Bersama-sama kami memuliakan Tuhan Allah yang menganugerahkan tempat di mana kami ada ini dengan penuh kebahagiaan. Berkati juga Bapak tim gugus tugas yang berhadapan secara langsung dengan orang-orang yang terpapar COVID-19. Yakinkan mereka, berkati mereka, bahwa ketika kami bersama-sama disiplin mengikuti protokol, disiplin mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, Tuhan akan membawa kami melewati ini. Kami yakin dan percaya karena kami punya Tuhan yang besar. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, jaga lindungi kami, pelihara kami, berkati kami semua. Karena kami bawa syafaat kami, pergumulan kami, tidak saja sebagai jemaat GPIB Immanuel WR Supratman, di dalam sinode kami GPIB, bersama dengan semua gereja Tuhan di muka bumi. Berkati kami agar kami mampu bergumul, kami mampu sehati, sesuai dengan doa Tuhan Yesus yang telah diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan-Mu di dunia. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita kembali dalam aktivitas hidup kita sehari-hari sebagai keluarga di tengah-tengah dunia. Teruslah berjalan dengan berpengharapan. Tuhan terus memimpin dan beserta kita dalam segala kuasa dan pertolongannya bagi kita semua. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya, mencari akan daku yang hilang bercelah. Bahana syukur terdengar seisi surga menggelegar. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Dosaku telah dibasuh sehingga ku sembuh. Bisiknya kepadaku, Engkaulah milikku. Suaranya lembut merdu telah menghibur hatiku. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita kembali ke tengah-tengah aktivitas hidup kita dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.